Hey, what's up guys? Saya Ersen. Kali ini saya mau unboxing satu gadget baru, smartphone lagi. Udah lama nggak unboxing smartphone ya. Kali ini dari satu brand baru yang belum lama masuk Indonesia, yaitu iQOO. Ya, jadi bacanya itu iQOO ya, bukan Iko, bukan Aiko, tapi iQOO. iQOO ini berada di bawah perusahaan Vivo ya, seperti Realme dengan Oppo lah jatuhnya. Oke, jadi ini barangnya yang baru aja launching banget, masih anget. Dan ini masih ikut dalam masa PO ya, saya dapatnya ya. Dan PO-nya ini PO yang batch awal-awal, yang mana dapat bonus pre-ordernya tuh ada 3. Jadi seperti ini boxnya, dibungkus dengan plastik bertuliskan Vivo ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini berasal dari keluarganya Vivo. Langsung aja saya buka. Oke, seperti ini di dalamnya. Ini dapat. Nah, sini ada boxnya bertuliskan iQOO. Kita buka saja. Oke. Oke, seperti ini bagian dalamnya. Yang pertama itu dapat ini, iQOO Game Finger Slips. Ya, ini untuk jempol kita ya, buat main game biar gak gampang keringetan. Jadi sentuhan ke layar HP-nya tetap bagus, gak berantakan karena jari yang basah. Lalu di sini HP-nya saya kesampingkan dulu. Kita buka paket yang ini. Ini adalah 2 bonus PO lainnya. Jadi kalau batch awal itu berakhirnya kemarin ya, tanggal 11 ya. Jadi lucunya adalah PO itu tulisannya kan 7 hari di prosesnya. Saya order tanggal 11 tapi tanggal 12 sudah sampai produknya ke rumah. Jadi nggak 7 hari sih ini, 1 hari sampai. Jadi di batch awal terakhir itu tanggal 11 dan bonus PO nya ada 3. Yang pertama tadi ada iQOO Game Finger Sleeve, lalu kedua ada ini iQOO Wireless Active. Ini adalah earphone Bluetooth atau headset Bluetooth dari iQOO. Headset wireless tapi yang masih ada kabelnya yang digantung di belakang leher gitu ya modelnya ya. Oke, ini boxnya ngomong-ngomong keren banget loh. Tulisan iQOO-nya ada kayak hologramnya gitu. Terus ada motif dry carbonnya juga, seperti sesuatu yang ada di mobil-mobil balap ya. Ini ada namanya, ada gambar earphone-nya, ada warrantinya juga 1 tahun. Belakang ada sedikit speknya, kalian bisa baca sendiri. Oke, ini kayaknya nggak perlu saya buka ya. Lalu ini bonus yang ketiga. Nah, ini yang kayaknya agak mahal nih. Oke, untuk motif boxnya sama seperti earphone-nya ya. Ini namanya Cooling Back Clip Neo. Warantinya juga 1 tahun. Ini kipas pendingin dari iQOO sendiri. Cooling Back Clip Neo. Oke, jadi dapat ini lumayan ya. Setelah tanggal 11 itu masih ada PO-nya batch 2 sampai tanggal 15 kalau nggak salah. Tapi bedanya adalah kalian cuma dapat 2 bonus PO, yaitu yang finger sleeve tadi sama earphone-nya aja. Kalian nggak akan dapet si Cooling Back Clip Neo ini. Oke, sekarang langsung saja kita ke smartphone-nya. Ini dia tampilan awal dari box iQOO 12. Yang sayangnya yang masuk ke Indonesia itu cuma varian yang standar ya, iQOO 12 aja, yang 12 Pro-nya nggak masuk. Dan ini kalau kita lihat di belakang ada full tab-nya, open, seperti iPhone. Jadi nggak perlu cutter lagi. Oke, kita buka. Oke, ini untuk boxnya sih cakep ya, iQOO slash logo BMW
M-Trim Sport atau Motorsport Premium Partner. Jadi iQOO sampai sekarang masih berpartnership dengan BMW. iQOO 12 boxnya keren sih, simple sih, warnanya hitam dan ada pantulan-pantulan cahayanya gini. Simple boxnya, bahkan nggak menampakkan bentuk smartphone sama sekali. Atas, bawah, kiri, kanan juga kosong. Belakangnya ada variannya, RAM-nya 16GB dan internalnya ROM-nya 512GB. Dan warnanya ini yang Legend. Warna Legend itu artinya yang putih ya, yang ada logo BMW-nya dan M Sport-nya. Kalau yang hitam itu nggak ada, mungkin karena itu dapat boxnya yang BMW ya. Kalau yang hitam nggak tahu nanti boxnya kayak gini juga atau polos. Oke. Dan untuk varian RAM dan internal tadi memang di Indonesia ini yang masuk cuma satu varian ya, 16/15 512GB aja, nggak ada varian lain. Yang mana sebenarnya saya suka sih pemilihan varian seperti itu. Jadi cuma ada satu varian, tapi dikasihnya langsung yang lebih dari cukup. Jadi kita nggak usah pusing-pusing milih. Oke, ini boxnya bagus banget loh kualitasnya loh. Udah lama ya nggak unboxing HP, boxnya berkualitas seperti ini. Smartphone-nya, ups, apa ini? Copot. Kayak buat nariknya gitu. Smartphone-nya kita kesampingkan dulu. Kita buka. Ini ada plastiknya. Kita lihat di dalamnya nih. Dapat sebuah gambar ya, atau kayak photocard gitu ya, iQOO BMW M Motorsport, dan ada gambar mobil BMW-nya. Kita ambil, oke, belakangnya juga ada lagi. Dan di sini ada SIM ejector. Oke, di dalamnya kita dapat casing. Silikon transparan gini, polos aja ya, standar lah. Dan ini kalian bisa lihat ya, cutout kameranya gede banget. HP-HP zaman sekarang ya, literally kameranya gede-gede. Lalu ada kartu panduan dan garansi yang tipis banget, yang kemungkinan gak akan kalian baca juga. Sini ada kabel charger. Kabel chargernya juga udah C2C ya. Ini jarang loh HP Chinese, Tiongkok, tapi dapat kabelnya yang C2C. Kebanyakan sih rata-rata masih Type A ke Type C ya, walaupun charge wattnya itu udah gede-gede, tapi biasanya tetap dapat yang Type A ke Type C. Ini udah dapat yang C2C. Lalu ini adalah charger adapternya. Di sini bahkan brandingnya masih Vivo ya, bukan iQOO. Vivo Flash Charge 120 watt ya, karena HP ini memang support fast charging 120 watt. Oke, seperti ini bentukannya. Saya kembalikan lagi ke box. Oke, sekarang kita akan lihat HP-nya. Wow, ini cakep banget sih. Jujur ini putihnya cakep banget sih. Gak nyesel deh pilih yang putih ini. Kita bukanya. Ini cutout kameranya gede banget, jadi susah mau ngeluarin HP-nya tanpa sobek si plastiknya ini, karena saya mau bukanya tanpa menyobek plastiknya. Oke. Ini memang kalau yang putih itu dia glossy gini ya. Kalau yang hitam itu kalau nggak salah teksturnya doff atau matte, jadi lebih tahan sidik jari. Cuma ini cakep banget sih, yang ada logo BMW-nya di sini, dan ini kecil banget, simple. Kalau dilihat lebih dekat ada detailnya juga. Oh. Modul kameranya besar, ada 3 triple kamera, frame-nya flat, dan seperti ini tampilan depan. Oh ya, udah terpasang anti gores juga ya, dapat case dan sudah terpasang anti gores. Di sebelah sini kanan ada tombol power dan volume, dan ada garis antena, berarti frame-nya udah aluminium, dan bodi belakangnya juga kaca ya. Kalau dulu itu iQOO 11 untuk varian Legend dia pakainya bahannya leather kalau nggak salah, tapi sekarang udah pakai kaca, yang mana saya lebih suka kaca sih daripada leather, karena di feel pegangnya lebih premium, terus lebih baik dalam menghantarkan panas keluar smartphone. iQOO 5G powered by Android. Oke.
spek singkatnya ya, sekalian saya bandingin sama varian yang iQOO 11 generasi sebelumnya dia. Oke. Jadi untuk layar, ini layarnya ukurannya masih sama dengan yang sebelumnya di 6,78 inch. Lalu untuk resolusinya dia udah Full HD Plus, atau kayaknya ini sampai 1,5K atau 2K deh. Dia di atas Full HD kok, tapi belum sampai layar 4K seperti Sony ya. Oke, lanjut. Oh iya, ini lihat bezelnya, saya sampai lupa. Kiri, kanan, atas, dan bawahnya ini tipis banget. Ini bawahnya itu kayaknya sedikit lebih tebal dari yang kiri kanan atasnya, tapi nggak setebal itu. Ini kalau dilihat dari jauh simetris banget kelihatannya, dan tipis banget. Ini cakep banget sih bezelnya sih. Ini build quality-nya solid banget sih. Oke, sorry. Balik lagi ke spesifikasinya ya. Jadi layarnya tadi udah, layarnya udah LTPO AMOLED juga, 144 Hz. Ya, ini layarnya 144 Hz. Ingat, iQOO itu spesifik untuk HP gaming. Jadi dapat layar 144 Hz. Prosesornya udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang terbaru. Sesuai dengan brandingannya juga waktu dia launching di Indonesia ya, the first 8 Gen 3 smartphone in Indonesia. Lalu varian RAM sama memorinya tadi udah saya sebut ya, dia pakai UFS 4.0 juga. Untuk slot SIM tray-nya dia dual SIM tanpa ada slot memory card. Oke, ini udah masuk ke tampilan awalnya. Seperti ini tampilan awal iQOO 12. Cakep banget sih. Layarnya sumpah ini cakep banget. Gak bohong. Oke, lanjut ke spesifikasinya ya. Yang paling penting, spesifikasi kameranya. Kalau waktu iQOO 11 itu setup kameranya udah lengkap, triple kameranya nggak ada gimmick. Di iQOO 12 ini juga dia no gimmick, nggak ada lensa gimmick, tiga-tiganya works, dan ini di-upgrade jauh dari yang versi iQOO 11. Lensa utamanya 50 megapiksel, secara resolusi masih sama dengan generasi sebelumnya, tapi ukuran sensornya ini dinaikkan, jadi lebih besar. Ada di 1:1,3 inch, yang mana sebelumnya cuma 1:1,57 inch. Lalu ada lensa periskop telephoto 3x, ini juga resolusinya 64 megapiksel. Ini naik kelas dibanding generasi sebelumnya yang cuma 13 megapiksel dan cuma 2x zoom aja. Oke. Lalu ada lensa ultrawide yang mana resolusinya naik jauh, jadi 50 megapiksel dan punya autofocus. Yang mana di iQOO 11 dia cuma 8 megapiksel tanpa autofocus. Untuk lensa periskop telefotonya juga dia spesial karena dia bisa merangkap sebagai kamera makro juga. Jadi mode makro di smartphone itu ada dua, bisa dari lensa ultrawide dan juga dari lensa telenya atau biasa disebut dengan telemakro. Oke, jadi ini kameranya improve-nya jauh banget. Untuk kamera depan dia resolusinya masih di 16 megapiksel. NFC ada, lalu IR blaster juga ada di atas ini. Ini di atas ini adalah IR blaster, grill speaker stereo atas bawah, USB Type C. Ada mikrofon di atas dan di bawah juga. Overall ini secara desain cakep banget loh. Cuma satu yang disayangkan ya, ini USB Type C-nya masih 2.0. Untuk smartphone harga 10 jutaan sih kayaknya harusnya minimal udah 3.0. Selebihnya ini cakep banget. Oh iya, bodinya dia udah IP64, yang mana artinya tahan debu dan tahan cipratan dari segala sisi, yang artinya dia aman kalau kena hujan, asal kalian jangan rendam atau celupin HP ini ke dalam air ya. Kalau kehujanan ini aman. Oke, sekarang kita langsung tes kameranya. Oh, ini shutter speednya juga nolek ya, cepet ya. Oke, cakep banget nih, ada bokeh naturalnya di sekitar fotonya, sensornya besar jadi berasa banget. Oke. Fingerprint sudah di dalam layar. Untuk baterai dia 5000 mAh, chargingnya tadi 120 watt, tapi nggak punya wireless charge apalagi reverse wireless ya.
Untuk Android kita lihat, nah dia udah dapat Android 14 dengan Vantage OS 14 juga, dan katanya sih iQOO Indonesia janji bakal ngasih update OS sebanyak 3 kali atau 3 tahun dan security patch 4 tahun. Yang mana ini udah lumayan banget sih. Rata-rata smartphone masih banyak yang 2 tahun, yang 4 tahun itu baru sedikit ya, baru Samsung, Xiaomi dan Oppo, dan itu pun di Xiaomi dan Oppo nggak semua produknya, hanya beberapa aja. Dia udah 3 tahun plus 4 tahun security, itu udah cakep banget. Ini kalau kalian bisa lihat RAM-nya 16GB plus 16GB. 16GB yang beneran RAM dan 16GB yang virtual RAM ya. Ini kalau bisa kalian disable aja nih yang extend RAM 16GB nya. Sayang banget internalnya 16GB kepake buat virtual RAM, yang mana RAM bawaannya udah 16GB. Itu pasti nggak berguna, mending dipakai sebagai storage saja. Jadi jangan lupa matiin itu ya. Sini juga udah kelihatan tuh ada 3,3 GHz Snapdragon 8 Gen 3. Oke. Ini overall smooth banget sih, ini layarnya cakep, desainnya cakep, build quality-nya bagus, charging kenceng, prosesor kenceng, kamera oke, dan harganya ada di 10.999 ya, 11 juta lah. Dengan bonus PO tadi ya, jadi makin worth it. Sekian first impression dari saya. Thanks for watching.